Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Dalam beberapa menit ke depan, saya Furi Elvira akan menemani Anda dalam program News Minute. Informasi pertama datang dari mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung rektorat di Jalan Sulanjana, Kota Bandung. Aksi tersebut sebagai bentuk respon mahasiswa yang tak mampu membayar uang kuliah tunggal atau UKT dengan menggunakan skema pinjaman online. Aksi Long March dengan membawa poster dan spanduk kecaman dilakukan para mahasiswa dari kampus ITB menuju gedung rektorat. Mereka menolak terkait pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT dengan skema pinjaman online. Para mahasiswa mengkritisi kebijakan rektorat terkait toleransi pembayaran UKT bagi mahasiswa yang tak mampu membayar, terancam tidak bisa mengikuti perkuliahan atau harus cuti. Menurut Ketua Kabinet KM ITB Yogi Syahputra, dirinya dan mahasiswa lainnya terus memperjuangkan agar kawan-kawan mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan semester ini, mengingat telah memasuki hari terakhir pendaftaran. Pada dasarnya memang untuk aksi di siang hari ini kami lakukan karena memang sampai hari ini kami telah mengusahakan sebelumnya untuk bisa mengadakan advokasi dan juga komunikasi secara baik-baik kepada Bapak Ibu Rektorat terkait dengan isu pertama mahasiswa ITB yang terancam tidak bisa melanjutkan kuliah karena memang memiliki tunggakan, dan Rektorat memberikan kebijakan untuk dapat memaksa mereka cuti pada semester selanjutnya. Tanpa memberikan solusi konkret, Rektorat juga memberikan solusi berupa pinjaman online yang dirasa memberatkan kepada teman-teman mahasiswa. Mereka diberikan pinjaman 12,5 juta untuk kemudian dapat membayarkan pada rentang waktu 12 bulan. Itu sebesar 15,5 juta rupiah Bapak Ibu sekalian, yang mana itu berkisar pada kisaran 20%. Ini sangat memberatkan, kami telah mengusahakan ragam advokasi lainnya, namun Bapak Ibu Rektorat masih belum mendengar. Maka dari itu kami memutuskan untuk bisa turun aksi menggeruduk gedung Rektorat pada siang hari ini. Diketahui sebelumnya pihak kampus menawarkan pembayaran melalui website untuk membayar tunggakan yang semula 12.500.000 menjadi 18.500.000 melalui skema pinjaman. Mahasiswa masih berharap dengan aksi ini uang kuliah dapat skema lain selain melalui pinjaman online. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Diduga karena terlilit hutang pinjaman online dan biaya anak sekolah, seorang pria nekat jambret HP seorang perempuan yang tengah berjalan seorang diri di kawasan Kopo, Kota Bandung. Dalam rekaman CCTV, tersangka KK, warga Majalaya, Kabupaten Bandung, melakukan aksi penjambretan salah seorang perempuan yang tengah berjalan seorang diri di dalam gang. Tersangka langsung kabur setelah berhasil merebut HP korban. Namun teriakan korban terdengar warga sekitar dan salah seorang Babin Kamtibnas Polsekta Bojong Loa Kaler yang tengah bertugas membagi warga. Guna penyidikan, tersangka kini menjalani pemeriksaan di Mapolsekta Bojong Loa Kaler. Menurut Kapolsekta Bojong Loa Kaler, Kompol Asep Wahidin, dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka nekat menjadi jambret karena terlilit hutang dan biaya sekolah anaknya. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Terekam CCTV setelah kejadian. Adapun kronologis kejadiannya yaitu korban sementara akan berangkat kerja dengan berjalan kaki di gang kampungnya dengan memesan Grab. Ketika sedang memesan Grab dengan menggunakan handphone, ada seorang laki-laki yang diduga pelaku itu berjalan mendekati. Setelah dekat, langsung merampas handphone yang sedang dipegang oleh korban. Seketika korban berteriak maling-maling, dan kebetulan pada saat itu ada anggota Babin Kamtibmas Aibtu Dadan sedang melaksanakan tugas sambang warga. Mendengar teriakan tersebut, bersama warga yang disambangi keluar rumah langsung mengejar pelaku yang masih nampak sedang berlari. Sekitar 50 meter dari TKP, akhirnya pelaku berhasil ditangkap oleh Babin Kamtibmas beserta dibantu oleh beberapa orang warga setempat. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolsek Bojong Loa Kaler dengan ancaman pasal 365 KUH Pidana tentang pencurian kekerasan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, pemerintah kota atau Pemkot Bandung telah resmi memperkenalkan wajah baru penataan pedagang kaki lima atau PKL Basement Alun-Alun. Sayangnya ternyata tidak semua warga menyambut baik kehadiran wajah baru alun-alun kota Bandung tersebut. Sebanyak 140 pedagang kaki lima atau PKL dalam kaum dan alun-alun kota Bandung menempati wajah baru Basement Alun-Alun. Lokasi tersebut merupakan salah satu relokasi penataan PKL yang dilakukan oleh pemerintah kota atau Pemkot Bandung yang diresmikan akhir Desember silam. Dengan tujuan untuk mendukung keindahan, ketertiban, kenyamanan lingkungan di sekitar Jalan Daum Kaum dan alun-alun kota Bandung. Sayangnya tidak semua pedagang menyambut baik relokasi atau penataan PKL alun-alun tersebut. Sejumlah PKL sebelumnya berjualan di area dalam kaum dan alun-alun kota Bandung yang merupakan zona merah PKL. Aturan tersebut tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan dan penertiban PKL. Padahal tujuan lainnya yang menjadi perhatian pemerintah yaitu untuk meningkatkan omset UMKM, dan ironisnya tujuan tersebut tidak diterima oleh pedagang setempat. Salah seorang PKL Basement Alun-Alun, Nurdin mengatakan sudah 10 tahun berjualan di kawasan alun-alun hingga akhirnya dipindahkan ke basement. Diakuinya meski basement sudah ditata menjadi lebih baik, namun omset yang didapat malah menurun. Dan ia berharap dapat kembali berjualan di tempat semula. Ya sejak dibuka alun-alun aja teh, waktu pertama dibuka gitu. Udah hampir 10 tahun lah kurang lebih. Ya kalau dipindahkan nggak ya jelek sih omset, tapi pas udah dirombak kayak gini gitu agak kurang. Ya kalau bisa mah ke tempat semula lagi teh, jadi biar kelihatan lah omset dari penjualan yang sebelumnya gitu bisa balik lagi gitu, nggak seperti yang sekarang ini teh. Sementara itu, Komandan Peleton Mojang Jaktrana Satpol PP Kota Bandung, Yuli memaparkan, pemindahan yang dilakukan sudah tergolong efektif. Meski diakuinya awal dilakukan relokasi banyak ditemukan kendala, salah satunya karena pedagang sudah terbiasa berjualan di luar area basement. Untuk setelah launching itu alhamdulillah di sini pedagangnya bisa diajak kerjasama juga dan sangat efektif. Untuk selanjutnya apakah ada hambatan Ibu awalnya saat memindahkan pedagang ke basement? Sangat banyak, hambatannya sangat banyak karena mungkin ya terbiasa di sini pedagang untuk menyebar di setiap sudut. Jadi mereka mungkin lebih mudah aksesnya. Nah, mungkin sekarang agak sulit juga ya karena harus ke bawah. Tapi kan ini sebuah program pemerintah yang memang demi keindahan, kenyamanan semuanya juga di Kota Bandung khususnya. Kemudian demi kenyamanan pengunjung juga di sini. Jadi kita memang harus dukung semuanya. Lebih jauh, Yuli berharap semoga kedepannya penjual di basement ramai oleh pembeli dan pengunjung juga dapat menyadari bahwa relokasi menuju basement untuk menciptakan keindahan dan kebersihan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Bandung menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara di Gor Saparua Kota Bandung. Dengan simulasi tersebut diharapkan dapat mengedukasi sekaligus sosialisasi bagaimana pelaksanaan teknis pemilu 2024. Jelang pelaksanaan pencoblosan, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Bandung menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara di Gor Saparua Kota Bandung. Simulasi tersebut dilakukan sebagai bentuk edukasi sekaligus sosialisasi serta teknis pelaksanaan agar pelaksanaan pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar. Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris KPU Kota Bandung Noviansyah Adani Akbar. Pihaknya memastikan kelancaran pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Proses simulasi tersebut melibatkan 100 warga di wilayah Kecamatan Bandung Wetan untuk memahami alur pencoblosan. Pihaknya menekan kepada para petugas dalam simulasi untuk dapat menjalankan tugas dan pokoknya dengan baik, sehingga tak terjadi kebingungan pada diri petugas saat melakukan pemungutan suara. Petugasnya dari seluruh anggota PTK ya, dari kita juga, keterlibatan dan masyarakat setempat, khususnya di lingkungan kecamatan Bandung Wetan ya Pak ya, gitu dah. Nah itu juga kita melibatkan kurang lebih 100 orang dalam pelaksanaan
untuk kegiatan simulasi tungsurai. Selain itu, terkait suplemen untuk para KPPS, pihaknya sedang mengupayakan kepada Pemkot supaya tak hanya KPPS, namun PPK juga dapat menjaga stabilitas tubuh mereka. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Pemirsa, bendera dari berbagai partai politik padat hiasi sepanjang flyover Kiara Condong, Kota Bandung. Pemasangan dilakukan dengan mengikat bendera pada tiang besi pembatas jalan yang ada di flyover. Salah satu atribut peraga kampanye atau APK dari berbagai partai politik menjadi pemandangan yang mendominasi di setiap jalan, terlebih mendekati pencoblosan yang akan berlangsung pada Februari mendatang. Ribuan bendera pun begitu mudah ditemukan, terutama di sepanjang flyover, salah satunya flyover Kiara Condong. Pemasangan bendera dilakukan dengan mengikatnya ke besi pembatas jalan. Sontak, hal tersebut ternyata banyak dikeluhkan oleh para pengguna jalan. Dengan alasan, pemasangan tersebut dinilai tidak tertib, bahkan tidak sedikit kondisi bendera yang nyaris roboh dan menghalangi jalan dan membahayakan para pengendara jalan. Salah seorang pengguna jalan, IM, menuturkan bahwa penataan bendera dan APK lainnya menyebabkan jalan tidak rapi dan dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kalau kata saya mah kayaknya itu ya kurang bagus ya. Jadi penataan pemasangan partai gitu nggak indah ya. Jadi kayak yang nggak rapih aja. Kalau mengganggu mah nggak. Cuman kalau misalnya ada angin atau apa kan itu banyak yang jatuh tuh terus miring-miring. Ya, itu yang mengganggu juga kalau untuk jalan raya ya. Kalau untuk yang awam mungkin kan nggak tahu pemilihannya siapa, calonnya siapa, itu bisa sih ngaruh juga. Tapi kalau untuk yang anak milenial atau yang udah paham dengan teknologi, dia akan milih dengan pemilihannya, nggak dilihat dari baliho, karena kan nggak ngaruh juga kayaknya baliho ya, nggak ngaruh sih. Paling debat-debat gitu yang bikin ngaruh. Serupa dengan IM, Doni yang merupakan salah satu pedagang di area flyover Kiara Condong, Doni merasa terganggu dengan adanya APK yang seenaknya dipasang. Ia pun menghimbau agar bendera-bendera dan baliho pemilu untuk segera dilepas. Kalau baliho-baliho di sini ya memang terganggu sih, karena kadang-kadang awinya ada yang jatuh, mengganggu ketertiban lalu lintas juga, membahayakan yang pengendara gitu. Ya, tapi kesimpulannya karena kita harus memahami, karena kan sistem politik sekarang, karena pemilihan presiden dan dewan apapun, jadi udah memang kewajibannya mereka untuk memasang baliho gitu. Cuman dari warga pribadi saya memang terganggu dan berbahaya sampai ada awi yang terjatuh gitu. Pemasangan APK yang cenderung tidak tertib tersebut banyak terlihat merusak sejumlah fasilitas umum. Di antaranya lampu jalan yang hilang dan rusak karena dipakai untuk tempat ditempelnya bendera partai politik. Dengan kondisi tersebut, semoga pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penertiban APK bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Berita terakhir datang dari nama Saritem yang sudah tak asing lagi. Namun Saritem yang satu ini bukanlah tempat lokalisasi, melainkan kedai ayam goreng. Tidak hanya kedai, nama menu-menu makanan di tempat ini sengaja dibuat dengan kata-kata nakal untuk menarik minat pengunjung. Apa yang terbayang di benak Anda jika mendengar kata Saritem yang berlokasi di Kota Bandung? Surga para lelaki hidung belang atau tempat pelesiran esek-esek yang sudah tak asing lagi. Namun, Saritem yang satu ini bukanlah tempat prostitusi, melainkan nama rumah makan, yakni Ayam Goreng Saritem. Berlokasi di Jalan Kebonjati, Kota Bandung, tak jauh dari lokalisasi, tempat ini menyuguhkan berbagai menu olahan ayam goreng. Salah satunya ayam goreng selimut. Bahan dan proses pembuatannya terbilang mudah. Pertama-tama, daging ayam pejantan dicelupkan ke dalam kocokan telur yang sudah dibubuhi bumbu rahasia, kemudian digoreng. Proses ini dilakukan selama 2 kali hingga benar-benar matang dan campuran telur berwarna kecoklatan menyerupai selimut yang membalut daging ayam. Sebagai menu pelengkap,
sajikan ayam goreng selimut dengan rumput tetangga atau jukut goreng, yakni selada air yang digoreng kering, kemudian diberi penyedap rasa. Tidak lupa campuran bumbu hitam alias BH untuk menambah cita rasa. Kebetulan kalau ke Bandung pasti nyempetin ke sini sih, karena bukan baru pertama kali, udah beberapa kali ke sini. Terutama itu bumbu hitamnya dia beda dari yang lain, gurih, ada sedikit manis, tapi pas diadukin ke nasi tuh nggak terlalu over gitu. Yang paling disuka di sini tuh ada jukut gorengnya. Jadi kayak ada lalapannya, ada tambah jukut goreng tuh udah kayak mantep banget sama sambelnya. Pas. Menurut pengelola, selain identik dengan lokalisasi, nama Saritem sengaja disematkan sebagai salah satu cara untuk menarik perhatian pengunjung. Kalau misalnya ayam goreng Saritem ini kan kebetulan tempatnya dekat sama Saritem. Kalau di Bandung itu kalau Saritem itu terkenal dengan yang tempatnya gitu ya. Jadi itu kalau dari kita Saritem tersendiri itu diambil dari nama bumbu Saritem. Untuk menikmati satu porsi ayam goreng selimut termasuk BH, Anda cukup merogoh kocek Rp27.000 saja. Sementara rumput tetangga dibanderol dengan harga Rp8.000 per porsinya. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Terima kasih Sobat Inspira yang telah menyaksikan program News Minute. Saksikan terus ragam informasi menarik lainnya setiap hari Senin sampai Jumat pukul 18.30 hanya di Inspira TV. Saya Furi Elvira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.